Tapi saya boleh mengajukan pertanyaan dong ya. Nah, pertanyaan saya ini apa namanya agak berat, tapi menghasilkan mungkin pada saya apa pada Pak Rogi loh. Okay. Tapi menghasilkan respon yang mungkin cair. Yes. Bang, mungkin ada hal yang baru nanti bisa dijelasin sama Abang. Pernah ditanya sih sama beberapa orang. Pertanyaannya begini, karena ini mengganggu juga buat dia yang kemarin selalu mengambil diksi-diksi yang agak mengganggu, terutama untuk fans-fansnya Bang Rogi. Bisa dijelaskan nggak Bang? Kenapa sampai dengan hari ini Abang belum memilih untuk menikah? Padahal tuh pacar tuh banyak di mana-mana. Orang yang suka Abang banyak. Ya. Orang kalau suka dengan Bang Rogi, itu suka karena memang pikirannya, gayanya, bukan karena hartanya. Orang tahu, dia bisa menghasilkan harta banyak, tapi dia memilih untuk enggak itu ya. Nah gitu. Jadi dia bisa dikelilingi, bisa 10-20 wanita tanpa harus menunjukkan hartanya. Hanya dengan pikirannya. Tapi kenapa kok nggak ada yang dipilih itu Bang? Coba Bang. Sorry. Okay. Yes. Kamera. Action. Karena saya belum buka pendaftaran untuk para aspri. Tapi pertanyaan Bang Arief itu juga bisa kita uji perkara. Kenapa dia pakai istilah, kenapa sampai sekarang belum menikah itu? Mestinya pertanyaan yang lebih radikal, kenapa tidak menikah gitu. Di dalam filsafat ada prinsip the ontology of the not yet. Itu saya mulai dari situ pertanyaan itu, karena saya tahu itu tuh. Makanya saya kenapa belum? Karena rakyat, ya kan? The ontology of the not yet itu prinsip bahwa the future is not ours to see. Kue serat-serat. Lagunya punya begitu loh. Tapi selalu di belakang pertanyaan itu ada dua tendensi. Tendensi untuk mendorong dan tendensi untuk mengatakan jangan terlalu cepat memutuskan. Sekarang kita survei aja. Apakah pertanyaan itu mesti dijawab melalui the ontology of the not yet, bahwa yang belum itu sebetulnya adalah potensi dari semua manusia. Sama halnya saya bisa bertanya, Arief kenapa belum bercerai ya? Maksudnya begini nih, sifat dari pertanyaan itu sama, nggak ada beban value di situ kan? Dilawan nggak? Tapi dilawan nggak untuk dikejar? Kejar terus ya? Ya, jadi gini Bang, ya. Ketika orang memilih untuk menikah, dia memilih untuk bukan lagi ongoing, dia mau maju pada pengalaman menikah itu. Bagaimana pengalaman rumah tangga, bagaimana itu pengalaman siapa yang jomblo pro gue sini dan seterusnya. Ya. Enggak, ini apa namanya, cuman sekedar apa namanya itu intermezzo ya. Yes, sebelum masuk lagi ontologi itu. Supaya yang ngantuk-ngantuk itu lihat. Ya. Supaya yang ngantuk-ngantuk itu melek lagi. Nah, pilihan itu buat yang mereka menikah, ketika dia menikah pilihan itu gua udah selesai. Tibalah saatnya gua menikah, gua mau masuk pada pengalaman-pengalaman yang baru di sini. Bahwa kemudian kenapa nggak bercerai? Karena saya masih menikmati itu pernikahan itu. Good. Dan masih indah. Dia pakai istilah masih menikmati. Masih menikmati pernikahan itu. Entah sampai kapan, nampaknya kalau tekadnya terus bertumbuh. Nah gitu. Nah, apakah ini dengan kalimat yang ini, Abang masih menikmati justru dengan bukan kesendirian. Kalau saya bilang kesendirian, enggak. Banyak temannya. Kenapa dia masih menikmati belum menikah ini? Ya, the ontology of not yet. Nah, Oke. Kita kejar terus.
Di dalam filsafat nihilisme, Filsafat nihilisme, oke. di dalam filsafat ini supaya nggak ngantuk. Ya. Oke, salah, sorry. Nihilisme itu bisa berarti saya meniadakan yang ada, oke, atau saya mengadakan yang tiada. Coba, bagi Anda coba saya cakap dulu ya. Bagi Anda, nihilisme itu saya meniadakan yang ada atau saya mengadakan yang tiada dalam konteks ini. Kan tadi konsepnya belum menikah itu, not yet. Artinya yang ada itu yaitu perkawinan saya tiadakan. Oke? Atau sebaliknya. Yang tidak ada itu saya adakan. Yaitu tadi, kenikmatan kesendirian saya adakan. Saya bawa ke sini. Itu setara dengan mengatakan begini. Ada orang bilang ke saya, yang paling berbekas gue adalah ciuman pertama itu. Wes. Terus Yang di belakang pengen lihat. yang paling berkesan adalah ciuman pertama, kata teman saya. Saya bilang, terus lu kawin dengan siapa? Ya dengan istri saya, yaitu ciuman pertama. Pernah pacaran nggak? Enggak. Coba yuk bayangin, dia bilang ciuman pertama yang paling dia rasakan. Padahal dia tidak pernah pengalaman dengan ciuman kedua. Anda hanya bisa katakan itu kalau Anda punya perbandingan dengan bibir kedua di ciuman pertama. Jadi Anda mesti katakan, ciuman pertama di bibir kedua itu yang paling membahagiakan. Saya tetap berusaha untuk mengelak dari pertanyaan. Bisa. Gini, Bang. Jadi sebetulnya itu, jadi kalau bilang belum artinya masih ada aktivitas kedua, ketiga, keempat. Yes. Ongoing. Tapi untuk Kalau bagian- bicara ongoing, maka tadi kan dibilang, saya selalu melihat memang Pak Rocky ini adalah Immanuel Kant-nya Indonesia. Immanuel Kant itu seorang filosof yang dia nggak pergi kemana-mana, tapi pikirannya kemana-mana. Dan dia sampai dengan akhir hayatnya, ya dia nggak menikah, memilih untuk nggak menikah. Tapi dia nggak bahagia, enggak, dia bahagia. Dia merasa dalam kesendirian itu dia menikah malah. Dia bisa memahami tentang anak-anak, dia bisa memahami tentang perempuan. Nah, apakah pilihan nggak menikah itu juga karena seperti kayak ada garis yang sama dengan Immanuel Kant, Pak? Silakan, Pak. Immanuel Kant itu dia baru jadi filsuf sebetulnya ketika umur 60-an ke atas. Sebelumnya dia itu bajingan, bener-bener. Itu playboy di kota di Jerman itu. Anda baca sejarahnya itu dansa segala macam itu kiri kanan itu. Dan satu waktu dia mengalami kerusakan otak. Immanuel Kant. Jadi waktu otaknya dibongkar oleh seorang dokter Itali namanya Damasio, ditemukan bahwa justru karena otak kanan Immanuel Kant tidak bekerja, otak kirinya mengambil alih semua tugas otak kanan. Jadi otak kirinya itu bekerja sangat cepat. Nah, itu yang menunjukkan tadi bahwa kalau Anda mengalami kerusakan otak, jangan berkecil hati, karena sangat mungkin otak kirimu atau otak kanan sebaliknya akan mengambil alih. Jadi ada tugas alam semesta sebetulnya bahwa manusia itu dilengkapi dengan otak penuh. Banyak hal tadi yang tadi sebagai contoh itu orangnya tuh gila segala macam. Oh, tunggu, mungkin dalam 2-3 tahun lagi dia jadi Einstein tuh kan. Jadi kita tidak bisa judge seseorang di dalam status dia yang stasioner pada saat itu. Karena itu kita selalu bikin proyek the ontology of the not yet itu adalah dasar kehidupan kita. Itu Ya. intinya. Jadi benar ya, karena ini masih ongoing, sama seperti tadi dibilang itu. Kita suka melihat orang itu gila karena dia menari-nari di bawah hujan. Padahal kita nggak tahu, karena kita nggak mendengar musik yang didengarkan dia. Gitu. Iya. Sehingga kemudian dia menari-nari. Kalau kemudian kita bilang bahwa Bang Rocky ini adalah bujang lapu dianggap, dia mungkin nggak tahu bahwa Bang Rocky ini belum saja untuk menikah. Ya.
Kalau terkait Oh, mengenai ini kasus kemarin. hal-hal lain yang soal hal-hal lain yang dirasakan setelah menikah, rasanya sudah semua gitu ya Bang ya? Oke. Nanti saya WA jawabannya ya. Oke.